Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an alayka anta kama atnaita ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. أعنا يا ربنا على فهم كتابك وعلى العمل به، واجعلنا يا ربنا من أهله. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita saat ini sudah di ayat yang ke-42 dari surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Kabar gembira atau hiburan Allah memberikan kepada baginda Nabi SAW pesan-pesan wahyu, dan Nabi adalah Nabi terbaik, tentu tantangannya juga paling besar. Akan tapi di saat ada tantangan, Allah mengingatkan, wahai Muhammad, bahwa jika ada ujian yang menimpamu, engkau bukan nabi pertama yang mendapatkan ujian. Dulu sudah ada nabi-nabi sebelumnya mendapatkan ujian, bermacam-macam ujian. Nabi-nabi sebelummu. Kalau pada zamanmu ini, wahai Muhammad, ada manusia yang mendustakanmu, menolakmu, tidak menerimamu, sebelumnya juga sudah ada nabi-nabi yang aku utus, kemudian ditolak, didustakan oleh pengikut-pengikutnya. Maka dengan begitu, akan menjadi semakin besar hati Nabi. Tidak mungkin Nabi putus asa akan tetapi begitulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ini bukan pendidikan untuk baginda Nabi saja, tapi untuk kita. Bahwa kalau ada di antara kita tertimpa musibah, di sana ada orang ketimpa musibah yang serupa dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, tapi dia tegar, dia semakin baik, bukan putus asa. Nah, itu juga kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu, semua dari kita tentu, karena dunia ada darul ibtila, tempatnya ujian. Tentu ada ujian. Nggak ada orang yang di dunia selamanya dalam nikmat tanpa ujian. Hanya pada akhirnya bagi orang yang punya tingkat keimanan kelas tinggi, ternyata ujian yang Allah berikan dirasa nikmat. Karena mereka mengerti bahasanya imbalan daripada ujian adalah karunia agung. Seperti kalau ada saat ini
di dunia ada orang tiba-tiba syukuran. Kenapa? Syukuran dapat kerjaan. Mulai kapan kerjaan disyukuri? Kan capek kerjaan. Karena di balik pekerjaan ada keuntungan. Ada hasil. Ini kerjaan. Aduh, alhamdulillah dapat kerjaan. Kerja capek kau. Maka karena dia sadar di balik kerjaan ada gaji yang akan dia terima. Begitu juga orang yang kelas imannya tinggi, di saat mendapatkan sakit dia tahu di balik ini ada banyak hal yang besar dari Allah, pengampunan dosa, pengangkatan derajat dan lain sebagainya. Jadi dia memikirkan musibah sebagai musibah. Dia langsung ingat bahasanya, oh dosaku banyak. Semoga dengan ini aku akan diampuni oleh Allah. Diangkat derajat, jadi pahala. Sehingga yang katanya musibah, ternyata bagi orang-orang beriman sehingga dirasa bukan sebagai musibah. Justru sebagai karunia dalam bentuk musibah. Tapi bagi orang yang lemah iman atau bahkan orang-orang yang bodoh kepada Allah, tidak kenal Allah, seolah-olah nikmat ternyata itu musibah. Ia menduga kalau itu nikmat, akan tapi ternyata musibah Allah timpakan kepada dia. Kekayaan Allah timpakan, Allah limpahkan kepada dia. Dia menduga kalau itu nikmat. Ternyata itu adalah hukuman bagi dia. Sehingga dengan kekayaannya bukan tambah tenang hatinya, bukan tambah dekat kepada Allah, seolah-olah itu nikmat. Sehingga dia tidak menemukan ketentraman batin. Ia kaya sepertinya, akan tapi hatinya gersang, tidak seperti tetangganya. Mungkin harta pas-pasan, tapi dia bisa candaria dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan penuh keindahan. Dan dia bisa dekat kepada Allah. Tapi dia diuji dengan kekayaan. Allah beri ketamaan di dalam hatinya. Sehingga seolah kekayaan itu adalah nikmat. Tapi justru akan nambah dia semakin tamak, semakin tamak, semakin tamak, semakin tamak. Berarti itu nikmat. Musibah dalam bentuk seperti nikmat. Nah ini kita perlu kecerdasan iman. Iman itulah yang akan menjadikan semuanya serba indah. Dan semuanya menjadi serba baik. Maka kalau Nabi menyebutkan ajaban min amri ummati anna amrahu kullu khair. Mengherankan memang urusan umatku. Segala urusannya baik-baik kok. Ummati orang yang beriman. Bukan asal manusia. Umat Nabi Muhammad. Urusannya baik-baik. In asobat husarra syakar. Kalau dia menemukan sebuah kebaikan, dia bersyukur. Maka kana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra, kalau tertimpa satu ketidakbaikan, fasobar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Nah, di sini kebaikan hakiki, karena dia memahami hidupnya jangka panjang, bukan hanya hidup di dunia, ada kehidupan setelah itu. Seperti suntik atau obat yang ditekuk oleh seorang laki sakit, dikasih suntik. Dia senang disuntik. Kalau orang dewasa ngerti. Tapi anak kecil jerit-jerit dia menangis. Bahkan dia lari mungkin. Tapi orang dewasa malah minta, tolong cepat aku suntik, demamku tinggi. Nah, seperti itulah kisah kecerdasan iman. Karena yakin kalau orang dewasa kan punya akal. Sehingga dia sudah punya keyakinan paling tidak husnudon, praduga, dugaan bahasanya setelah disuntik sembuh. Maka dia mau. Anak kecil nggak ngerti, taunya jarum saja. Maka anak kecil yang sudah mengerti, minta sendiri dia. Maka begitulah keadaan orang yang beriman di hadapan musibah dan di hadapan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baginda Nabi SAW ini adalah bukan untuk Nabi. Kalau Nabi sudah pasti tabah. Tapi begitulah cara Allah mendidik mental kita, jiwa kita, hati kita. Wa iyukadzibuk, kalau mereka orang-orang kafir yang ada di kiri kananmu itu mendustakanmu wahai Muhammad, qad kadzabat qablahum qaum Nuh, sudah pernah mendustakan nabinya sebelum kamu kaum Nuh, mendustakan Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh harus memisahkan dari kehidupan mereka, membuat perahu menjadi untuk menyelamatkan diri mereka. Dan yang ikut kepada Nabi Nuh yang beriman. Yang lain mana? Mendustakan Nabi Nuh.
wa qaumul wa Adun. Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Wa Adun kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud. Wa Thamud, dan Thamud kaumnya Nabi Saleh. Wa kaum Ibrahim, dan pengikut Nabi Ibrahim. Lihat, Nabi Ibrahim sampai dibakar dan tidak terbakar. Wa Lut, dan kaumnya Nabi Lut. Wa ashabu Madyan. Ashabu Madyan adalah kaumnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengucilkan, memusuhi, sampai kedua anak gadis Nabi Syuaib pun juga. Kisah bagaimana bertemu dengan Nabi Musa. Dikucilkan di masyarakat. Didustakan. Sampai kisah dua putri Nabi Syuaib itu di saat ingin mencarikan minuman atau membawa ternaknya untuk minum itu nggak bisa dapat giliran paling depan, paling terakhir, disia-siakan. Ini pendidikan juga bagi para ustadz dan sebagainya. Lihat hari ini Masya Allah umat Nabi Muhammad hari ini luar biasa. Kalau sudah namanya ustadz, pembimbing itu didahulukan dalam segalanya. Nah, lagi itu kurang bersyukur bagaimana. Nah, diutamakan dalam segalanya. Ini Nabi Syuaib diakhirkan paling belakang. Sampai datanglah Nabi Musa waktu itu. Oh, kemudian wa kudziba Musa, dan didustakan Musa. Musa wa kudziba, takbir Qur'ani, kudziba, didustakan Musa. Siapa yang mendustakan? Dirubah. Kalimat dalam bahasa Arab ada kudziba, didustakan. Kalau pernah kadzabu, mendustakan. Jadi kalau mendustakan pelakunya adalah disebutkan. Kalau kudziba pelakunya tidak disebut. Kudziba Musa, Nabi Musa didustakan. Kenapa? Karena Nabi Musa bukan didustakan oleh kaumnya. Bani Israel tidak mendustakan Nabi Musa. Tapi ahli Kibt, kaumnya Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa. Maka bukan kaum Musa di sini. Bukan kaum Musa. Tapi kudziba Musa. Musa didustakan oleh bukan Bani Israel, bukan kaumnya Musa. Kudziba Musa. Nabi Musa juga didustakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Ahli Kibt, Al-Kibt. Orang-orang Mesir waktu itu. Yang Allah utus Nabi Musa kepada mereka. Kemudian fa'amlaitu lil kafirina, aku beri tempo kepada orang-orang kafir. Ada di antara mereka yang langsung dihancurkan oleh Allah. Ada yang diberi kesempatan ditunda untuk tobat. Kalau umat terdahulu ada yang langsung dihancurkan oleh Allah. Kisah Nabi Nuh. Habis. Yang musuh Nabi Musa. Habis. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak. Kalaupun Allah menghukum umatnya, tidak sampai dihabiskan. Tidak akan dihabiskan. Ya dihukum dengan kekalahan-kekalahan. Akan tapi tidak sampai dihabiskan. Fa'amlaitu lil kafirina thumma aqadtuhum. Jadi untuk orang-orang kafir ada diberi kesempatan oleh Allah, tidak langsung dihukum. Maksudnya apa? Ini Allah memberikan pendidikan kepada baginda Nabi. Kalau ternyata ada kaummu yang masih mengganggumu kok tidak segera dihukum, itu bukan karena Allah lupa. Bukan Allah ihmal, tapi Allah punya imhal, menunda. Amhal, bukan ahmal istilahnya. Allah menunda untuk nanti pada waktunya akan Allah hukum. Kalau tidak di dunia akan hukum di akhirat. Jadi kalau ada ternyata waktu itu masih panjang umurnya Abu Sufyan sampai masuk Islam pada akhirnya. Yang lain seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang terbunuh dan seterusnya. Tidak langsung di saat mengganggu Nabi Muhammad langsung dihukum, tidak. Di sini maksudnya fa'amlaitu lil kafirinnya, aku beri tempo, aku panjangkan umurnya kepada orang-orang kafir itu, tsumma akhadtuhum, nanti akan aku hukum pada waktunya. Nanti ada sendiri. Abu Jahal beri tempo. Masih enak-enakan ngusir Nabi, menyiksa Nabi. Masih enak ya. Sampai pada akhirnya datanglah perang Badar, saat itu akhadtuhum. Allah beri, Allah ambil mereka. Binasakan mereka dalam peperangan tersebut. Fa kaifa kana nakir. Bagaimana
ke orang masih ada pengingkaran kepada hukuman Allah. Ada hukuman Allah, tidak usah khawatir. Maksudnya orang-orang beriman, yakinlah dengan keimanannya bahwa mereka-mereka itu yang melanggar Allah, itu kalaupun luput dari hukuman Allah di dunia, tidak akan luput dari hukuman di akhirat. Sehingga tugas kita itu berjuang di dunia, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bukan menyelesaikan semuanya. Ini termasuk dalam dakwah hari ini. Tidak semua harus kita tuntaskan kisah di dunia. Sehingga ternyata pun harus berlemah lembut pada akhirnya. Lihat, kita boleh bertetangga dengan kaum Nasrani di kiri kanan kita. Bukan karena dia tidak beriman lalu kita habiskan. Oh tidak. Ada rambu-rambu, oke. Nasrani, Yahudi, orang berbeda agama dengan kita. Boleh hidup bersama dengan kita dengan catatan hidup baik. Biarpun kita sudah tidak bisa membawa dia kepada keimanan, asalkan mereka tidak mengganggu, oke. Lalu bagaimana kisahnya? Tidak semuanya harus terselesaikan di dunia. Ada nanti penyelesaian di akhirat. Allah yang akan menyelesaikannya nanti. Ada hukumannya nanti di akhirat. Sehingga tidak boleh kita hidup bertetangga dengan orang Nasrani tanpa menampakkan permusuhan, nggak boleh. Justru Islam harus tampak indah. Kenapa kita punya penyelesaian setelah di dunia, ada penyelesaian nanti di akhirat. Sehingga di dalam segala kehidupan kita tidak boleh brutal seharusnya. Karena mengerti, kita mungkin punya permasalahan dengan seseorang. Bisa kita selesaikan di dunia dengan cara kita mengambil hak kita. Boleh kita selesaikan di dunia dengan cara kita memaafkannya. Ataupun kita tidak ingin menyelesaikan di dunia, ini akan kita ambil di akhirat jadi pahala, tuntut. Akan tapi lebih dahsyat lagi, di akhirat. Tuntut di akhirat. Ini. Jadi ada pertama ya, kalau kita punya masalah dengan manusia di dunia, kita boleh menyelesaikan di dunia dengan cara kita tuntut hak kita. Sah menuntut hak. Diselesaikan di dunia. Dengan mahkamah dunia. Dengan keadilan dunia. Atau kita memaafkannya. Itu juga cara menyelesaikan di dunia. Atau kita tuntut nanti di akhirat. Itu juga ada ke mahkamah akhirat. Dengan ahkamul hakimin. Allah yang maha bijak, yang maha adil di dalam memberikan hukum, tidak ada yang luput dari hukuman Allah. Atau yang terakhir, kita tidak menuntut di akhirat, akan diganti dengan pahala. Nah, ini adalah model-model. Jadi sebetulnya masih banyak opsi-opsi untuk menyejukkan hati kita, pemahaman-pemahaman di saat ada orang punya masalah dengan kita. Sehingga betul bagi orang yang beriman selalu baik-baik saja. Yang mengajukan ke mahkamah menuntut sah. Akan tapi khawatir ada sisa-sisa kebencian di dalam hatinya. Maka memaafkan jauh lebih tinggi dari semuanya. Selagi sama-sama umat Nabi Muhammad. Kita memaafkan kesalahan seseorang. Boleh kita menuntut. Nah seperti itu. Faka'ayyim min qaryatin. Faka'ayyini kam yani. Kam min qaryatin. Faka'ayyim min qaryatin. Ahlaknaha wa hiya zalimatun. Berapa banyak kampung-kampung, bisa dikatakan negeri yang telah kami hancurkan. Berapa banyak negeri yang telah Allah hancurkan. Kisah nabi-nabi terdahulu. Kaum Lut dan sebagainya. Banyak kisah-kisah penghancuran yang sudah pernah ada. Wa hiya zalimatun. Dan perkampungan atau negeri tersebut zalim. Biasanya ini disebut makan tempatnya, tapi yang dimaksud adalah makin orang yang tinggal di dalamnya. Jadi bukan berarti negerinya. Akan tapi manusia yang berbuat zalim, tapi bisa terlihat. Jadi takbirnya adalah menyebut kampung. Banyak negeri yang aku hancurkan karena kezaliman negeri tersebut. Bukan. Kezaliman penghuni negeri tersebut. Akan tapi yang tampak karena sudah dihancurkan bukan orangnya, nggak ada jenazahnya, nggak ada mayatnya, sudah hilang. Akan tapi terlihat puing-puingnya, peninggalannya, gedung-gedung di negeri tersebut. Maka yang disebut Qaryah. Kemudian menisbatkan kezaliman kepada Qaryah. Ini bukan kepada Qaryahnya pada hakikatnya, akan tapi kepada penghuni Qaryah, penghuni negeri tersebut. Ahlaknaha wa hiya zalimatun. Dan dia melakukan kezaliman. Artinya sudah banyak kisah penghancuran dari Allah kepada satu negeri karena kaumnya zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha.
Yang negeri itu, kampung itu, atau bahkan kota raksasa itu runtuh. Ke pondasi-pondasinya urus. Khawiyatun runtuh. Jadi runtuh. Gambarnya pakai urus, runtuh. Jadi dihancurkan, tinggal puing-puing. Ada puing-puingnya, ada sisa-sisanya. Pondasi-pondasinya terlihat. Wa bi'rin mu'attalatin. Sumur yang mati. Sumur mati ini kan secara zahir maknanya sumur yang tidak berair. Kan begitu. Dan begitu para ahli tafsir maknai sumur tidak berair. Sebabnya sumur tidak berair adalah karena lama tidak pakai, ketumpuan sama sesuatu, sampah dan sebagainya, angin masuk, kotor-kotor gak dibersihkan, sehingga tersumbat. Bisa begitu. Tetapi ada pemahaman sebagian ahli tafsir, mu'attalah ini adalah sumur biarpun ada airnya, tapi sumur itu di setiap negeri adalah tempat datangnya orang untuk mencari kehidupan. Mengambil air untuk dibawa pulang, mengambil air dibawa pulang. Ternyata sumurnya mu'attalah, sudah nggak ada lagi. Maksudnya apa? Sudah nggak ada penghuninya. Bukan sumurnya tidak ada airnya. Sumurnya mu'attalah sudah tidak dikunjungi lagi. Kenapa tidak dikunjungi? Karena nggak ada penghuninya sehingga tidak ada kunjung ke sumur tersebut. Mu'attalah. Jadi sumurnya masih ada, tapi tidak ada yang pakai. Kalau sumur tidak ada pakai, berarti kan tidak ada manusianya. Sebab manusia itu biarpun dia bisa makan banyak, nggak ada air, nggak bisa. Harus ada air. Ada makan, nggak ada air, nggak hidup. Harus ada air, adalah kehidupan. Wa qasrin masyidin. Qasrin. Dan di situ ada tampak. Sisa-sisa istana masyid itu yang kokoh. Istana-istana kokoh. Menunjukkan apa? Bahwasanya mereka orang-orang kuat, orang-orang hebat dengan arsitek-arsitek yang handal. Dan mereka punya kekuatan untuk bangun itu. Maknanya apa? Sekuat itu pun Allah bisa hancurkan. Bukan hanya gubuk reot, kena angin runtuh. Tidak. Qasrin masyid. Yani musyayyad itu yang telah dikokohkan dengan bermacam-macam. Kalau biasanya hanya sedar dibangun dengan tumpukan tanah, mungkin ada otot-ototnya dari kayu-kayu dan sebagainya. Kalau sekarang kan besi-besi. Jadi betul-betul bangunan kokoh. Wa qasr. Karena kalau qasr, jadi tempat tinggal manusia bermacam-macam. Ada gubuk. Gubuk hanya untuk tempat tidur. Mungkin ada rumah lebih luas, berdapur. Tapi kalau istilah qasr itu, kalau rumah itu berdapur. Tapi kalau punya hajat, dia masih beli ke pasar. Tapi kalau sudah namanya qasr itu sebuah tempat yang dibuat di situ lengkap. Gak perlu lagi keluar. Ada perkebunan di dalamnya, ada peternakan di dalamnya, ada semuanya. Kalau istilah qasr itu adalah lengkap. Semuanya tinggal di situ adalah tidak akan keluar, sudah cukup. Berarti apa? Kaya banget kalau sudah orang punya qasr. Biarpun begitu mudah Allah menghancurkannya. Ini pemberitahuan kepada Nabi Muhammad yang sudah tahu, yakin akan, tapi juga untuk kita agar kita tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagi Allah akan mudah untuk menghancurkan itu semuanya. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak melanglang ke penjuru dunia ini? Fatakunu lahum qulubun. Apakah mereka tidak melihat? Artinya suruh belajar kita. Suruh melihat kisah-kisah raja-raja yang dahsyat dulu, raja-raja hebat, runtuh juga, hebat, runtuh, kekayaan runtuh. Agar kita tidak sombong. Dan itu kemahakuasaan Allah. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak berjalan ke bumi, berjalan dengan kakinya, dengan pikirannya, dengan matanya, dengan kupingnya untuk menjelajah semesta dengan berita-berita yang ia dengar. Lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak punya hati untuk berpikir? Jadi istilah aghalab akal. Kan ada perbedaan. Biarpun semuanya adalah urusan Allah, penentuannya adalah secara pasti adalah hanya Allah yang tahu. Akan tapi ulama mencoba menjelentrehkan tentang mana itu akal, mana itu hati. Kalau akal tempatnya di sini. Apakah betul? Ya mungkin karena dekat dengan mata itu setiap orang melihat langsung kebayang di sini. Hati deg-degan di saat kita ada. Deg-degan kalau ada apa-apa.
mungkin berita anaknya sukses atau apa, atau berita ini ada di hati. Nah, ini kalimatnya adalah qulub ya'qiluna biha. Bagaimana hati dia berpikir dengan hatinya. Sebetulnya proses hati, pikiran, dan indera itu adalah satu kesatuan. Nggak ada indera sendiri. Kalau tanpa adanya akal dan tanpa adanya hati, nggak akan ada mengerti lembutnya kain dan sebagainya. Biarpun inderanya ada, kulit. Jadi kapan misalnya kita menyentuh sesuatu, ini dingin. Bagaimana kita menghukumi itu dingin? Kan bukan hanya urusan kulit saja. Akal kita. Kemudian dirasakan oleh kulit kita. Baru kita menghukumi kalau itu ada dingin. Jadi antara akal, hati dengan anggota ini adalah satu kesatuan dalam bekerja. Kalau indera selama ini kan ya kita mengikuti cara bicaranya orang hari ini kan namanya panca indera ya. 5 indera. Padahal kalau kita pikir-pikir lebih banyak daripada 5 indera. Bukan indera penglihat, indera perasa, indera pendengar, indera sentuh ini, kulit. Karena waktu Anda rindu itu pakai indera apa? Tiba-tiba. Kalau Anda lapar itu indera mana? Nah, kan ada kita lapar. Atau kita mengangkat sesuatu. Benda. Kita mengangkat sebuah benda. Lalu kita merasakan itu berat. Berat itu indera apa sih? Ngerasakan berat? Kulit? Bukan. Kalau kulit sentuh, sudah tahu itu nyentuh. Tapi istilah berat ini. Wah, berat. Ayo indera apa? Ya sudah. Indera berat barangkali. Tapi ada ringan juga. Nah itu menunjukkan bahasanya teramat luas sekali istilah indera. Akan tetapi lihat. Oke lah dari indera yang bermacam-macam ini yang bukan hanya 5 saja. Lapar pun adalah orang pasti kalau mau lapar Anda didustakan juga marah kok. Anda ngomong lapar, bohong. Mukamu tidak terlihatan dari mukamu. Ya nggak bisa dong. Lapar adanya di dalam. Pokoknya lapar gitu saja. Tiba-tiba menggiring pikiran kita loh. Dari rasa lapar di dalam perut kita. Indera lapar itu menjadikan kita berpikir. Diajak. Kemudian setelah pikiran kita ingat. Di rumah kita ada nasi, ada berita, langsung hatinya tentrem. Oh tenang saja. Sehingga nggak gundah. Kalau sudah tidak ada, waduh kemarin nggak ada. Lah, langsung ngirim berita ke hati. Langsung jadi gundah, lapar, nggak ada makanan. Akan gundah, belanja ke sini, yuk tutup warung dan sebagainya. Nah ini, padahal di rumah sudah disiapin sama istrinya. Nggak tahu, tapi lihat. Hati sudah bekerja. Menanggapi apa? Pemahaman akalnya bahwa di rumahnya tidak ada makanan. Nah, jadi gitu. Sehingga penggunaan akal di sini digabungkan dengan urusan hati memang ada satu kesatuan. Sehingga di sini adalah qulubun ya'qiluna biha, menjelajah ke semesta. Menjelajahnya dengan hawas, dhahirah, dengan indera melihat. Tapi setelah itu kok hati yang diajak bicara memang menunjukkan ini satu kerja yang tidak bisa dipisahkan. Suruh menjelajah ke semesta, ya dengan mata kita. Dengan kulit kita yang merasakan dinginnya suhu, panasnya udara, dan seterusnya. Tapi nanti menentukan dingin dan sebagainya, ini lembut, ini adalah nanti akal kita. Baru setelah itu ketenangan hati kita, antara sesuai dan tidak sesuai dengan kita inginkan yang ada di hati kita. Kalau sesuai maka hati tenang, kalau tidak hati gelisah. Berarti ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan kerjanya. Zahir, kemudian akal kita menentukan. Kemudian, coba kalau akal kita langsung lupa, akal nggak sadar. Akal, kita ngelihat, biasa saja. Di saat kita ngelihat, hanya matanya melek, tapi nggak sadar kalau itu adalah soto. Biasa. Kita lapar ngelihat, karena ngelamun kemana-mana. Matanya melek ngelihat. Baru setelah akalnya sadar, soto, baru kerasa, ya Allah tambah lapar. Baru setelah dia nyadari, bahasanya di akalnya menyadari, baru hatinya itu langsung ngerasain, oh begitu. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Maka disebutkan lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak menjelajah ke semesta ini lalu menggunakan matanya, telinganya, semuanya?
kemudian direnungi oleh akalnya, kemudian rasa hatinya untuk menyimpulkan satu kesimpulan dalam kehidupannya. Belajar. Maksudnya, kamu tuh sudah melihat banyak kejadian, kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa tidak belajar dari kejadian-kejadian itu? Oh adhanun yasma'una biha. Apakah mereka tidak punya untuk mendengar? Mendengar tentunya mendengar ya sungguhnya. Ada orang mendengar tapi tidak mendengar. Mendengar. Jadi ada orang mendengar. Ada kalau yasma' itu mendengar. Kalau yastami' berusaha untuk mendengar. Jadi kalau mendengar, mendengar saja. Faham atau tidak faham. Kalau berusaha untuk mendengar, berusaha untuk faham. Makanya hubungannya juga orang mendengar saja tidak sambung kepada kepikiran, nggak nyambung. Nggak bisa mengambil ilmu. Dia dengar mau belajar di kelas. Cuman pikirannya kemana-mana. Paham enggak? Apa tadi? Nah gitu. Padahal dia mendengar dari tadi. Kupingnya kebuka kok. Dengar kupingnya. Cuman ternyata akalnya tidak nyambung. Apa tadi? Nah, maka di sini adalah indra kita ada hubungannya dengan di saat indra sambung dengan akal, kemudian di benak dia apa? Masuk ke hati, maka menjadilah sebuah ketenangan. Atau kegelisahan. Atau ketakutan. Seperti itu. Baik, kemudian. فَإِنَّهَا لَتَعْمَلْ أَبْصَارِ. Sesungguhnya orang-orang yang ada dari orang-orang pembangkang-pembangkang kepada perintah Allah, kepada Allah itu bukan orang yang buta mata. Karena matanya melihat. Mereka cerita itu adalah dinukil dari masa ke masa. Kisah hancurnya Fir'aun itu bukan di dalam kitab Al-Suci Al-Quran saja. Di kitab mereka juga disebutkan karena itu kisah sejati. Di dalam kitab suci mereka disebutkan. Dan mereka mengerti. Dari kaum Bani Israel mengerti tentang orang kaumnya Fir'aun itu dihancurkan. Itu ngerti. Dengar berita itu. Jadi berita tentang itu bukan berita di dalam Al-Quran saja. Karena memang itu nyata. Jauh sebelum Nabi Muhammad. Seratusan, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Itu ada kisah itu. Dan mereka membaca. Cuman bagi mereka sudah tumpul pikirannya. Nggak bisa memahami itu semuanya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Akan tapi permasalahannya adalah yang mati, yang buta hatinya. Kalau orang buta hati, nah inilah, buta hati ini repot. Buta hati. Biarpun mata melihat, akalnya bisa faham, tapi unik, dia menolak. Hatinya menolak. Hatinya menolak. Buta hati. Sehingga di dalam dunia tarbiyah itu begitu pentingnya belajar membersihkan hati dari kotoran-kotorannya agar tidak kena katarak hati, buta hati, atau apalagi penyakit-penyakit yang urusan dengan kebutaan hati. Sebab kalau hatinya sudah buta, biarpun dia punya ilmu segudang, ilmunya banyak, tidak akan turun ke hatinya. La yatajawazu an hanajirih. Tidak akan turun ke hatinya. Hanya di otaknya saja. Makanya tidak menjadi baik dia. Seperti Abu Jahal itu sendiri adalah bukan orang bodoh dia. Selalu kita bikin contoh Abu Jahal. Dia menghafal Al-Quran. Maksudnya setiap firman Allah turun, dia menghafalnya. Hadis-hadis Nabi pun dia juga menghafalnya. Cuman hatinya buta. Sehingga hanya bisa menghafal dengan otaknya, tidak dirasakan oleh hatinya. Berarti takma basor, takmal absor, bukan takmal kulub, bukan takmal absor. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Jadi dari yang disebutkan tadi, bahwasanya pelajaran sudah sangat banyak. Akan tapi yang menjadi masalah, hati buta tidak mau mengambil pelajaran. Bahkan setiap saat kita diberi pelajaran oleh Allah.
Tetangga mati itu sebetulnya ngasih tahu kalau kamu juga bisa kayak gini loh. Tapi kok kayak orang nggak bisa mati kita ini. Agar kita punya persiapan. Tetangga mati mendadak, Masya Allah sehat, seger buger, baru ketawa-ketawa, dia meninggal. Loh, yang bisa menimpa dia bisa menimpa kita kok. Sebetulnya itu kan pendidikan agar kita tuh belajar bahwa kita pun juga bisa tertimpa hal yang serupa. Maka bersiap-siaplah untuk menggapai kejayaan nanti setelah kehidupan di dunia ini dengan beramal baik. Menjauh dari hal-hal yang Allah murkai dan seterusnya. Maka hidup hatinya. Bukan sekedar kita melihat. Melihat tok, tidak ada faedah. Bahkan sebaliknya, kalau sudah hatinya buta, itu cara melihatnya pun berbeda, tidak sesungguhnya. Mestinya kalau melihat saudara yang beriman itu sukses, dia senang. Tapi hatinya tidak mau senang. Kenapa? Buta, nggak bisa melihat hakikat. Itu saudaranya. Sehingga muncullah penyakit ngiri, dengki, iri di dalam hatinya. Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Membenci orang lain. Dendam kepada orang lain. Buta hatinya. Tidak bisa melihat dia saudaranya. Tidak bisa melihat dia umat Nabi Muhammad. Tidak melihat bahwasanya dia juga punya kebaikan banyak kepada dia. Maka muncullah orang-orang beringas, orang-orang pendendam, orang-orang yang biasa membuat permusuhan, membuat kerusakan di muka bumi. Karena mereka adalah orang yang buta hatinya. Tidak bisa mengambil pelajaran. Tidak menjadi lebih baik. Dia ilmu didengar, tapi tidak masuk ke hatinya. Maka itulah yang disebut walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Arti dimasuk qulub di sini. Yang di dalam hatinya, di dalam dadanya. Digambarkan hati ada di dalam dada. Yang Nabi sendiri mengisyaratkan, at-taqwa hauna, taqwa ada di dalam hati. Hati ada di sini, di dalam dadanya seorang yang beriman. Ini saja, kemudian insyaallah yang akan datang wa istajirunak. Termasuknya ini adalah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Jaga kami, anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Ganti dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami, perilaku kami, watak kami ya Allah. Jauhkan kami dari keras watak, keras perilaku, keras hati. Engkau yang menguasai kami, menguasai hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari mencaci, mengolok dan merendahkan siapapun. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami dengan hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka dan anak keturunan mereka, keluarga mereka. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Maka jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami. Kami ingin menjadi sebab orang masuk surga-Mu ya Allah. Berkailah tempat ini, berkailah hati kami, jasad kami, keluarga kami ya Allah. Kendaraan kami, rumah kami ya Allah. Bisnis kami ya Allah. Ilmu kami ya Allah. Umur kami, berkailah semuanya. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.